Pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya yang ada di balik layar salah satu bursa efek paling sibuk di Asia Tenggara? Hari ini kita akan coba bongkar pintu depan digitalnya Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kita mau lihat pesan apa sih yang sebenarnya mau mereka kasih lihat ke kita semua? Kenapa halaman depan sebuah website ini penting banget? Gini, coba deh bayangin ini tuh kayak etalase toko. Apa yang mereka pajang di paling depan, itu nunjukin segalanya. Apa prioritas mereka, apa yang mereka banggakan, dan mungkin apa yang bikin mereka was-was. Yuk kita lihat apa aja yang dipajang BI buat kita. Oke, kita bakal bedah ini satu-satu ya. Pertama, kita lihat kesan awalnya pas buka situsnya. Terus, kita intip pengumuman yang paling mencolok di sana. Kita coba cari tahu apa sih prioritas utama mereka, terus kita lihat harta karun informasi apa aja yang ada, dan terakhir, kita rangkum semua petunjuk ini jadi satu gambaran besar. Siap? Biasanya kan, kalau kita buka situs bursa saham, yang kebayang tuh langsung grafik ijo-ijo yang naik turun atau angka yang lari-larian, ya kan? Tapi, di sini beda. Hal pertama yang kita lihat justru sesuatu yang fungsional banget, praktis. Ini sinyal pertama. Situs ini tuh bukan buat pamer-pameran, tapi ini adalah pusat komando yang serius. Dan yang paling nguri perhatian kita itu apa coba? Sebuah pengumuman teknis yang gede banget. Bukan berita untung gede atau rekor pasar, tapi pemberitahuan soal perbaikan. Loh, kok bisa? Ada apa nih sebenarnya? Mari kita kulik lebih dalam. Lihat deh, mereka tuh terbuka banget. BI nggak nutup-nutupin kalau lagi beres-beres rumah. Mereka kasih tahu kapan, apa dampaknya, bahkan sampai ke detail halaman mana aja yang bakal kena imbas. Ini tuh bukan cuma sekedar ngasih tahu, tapi ini adalah statement, sebuah pernyataan soal transparansi. Mereka mau kita, sebagai pengguna, tahu kalau nggak bakal ada kejutan, dan mereka ngomongin itu belak-belakan. Nah, di balik pengumuman teknis tadi, ada serangkaian spanduk yang ganti-gantian. Ini nih, etalase utama yang tadi kita omongin. Setiap spanduk ini menyoroti pesan kunci yang BEI pengen banget kita ingat. Dan urutannya, itu menarik banget. Dan pesan nomor satu yang paling gede, paling utama, itu bukan soal untung. Bukan, tapi sebuah peringatan keras pakai huruf tebal. Waspada penipuan yang mengatasnamakan BEI. Ini pesan yang kuat banget dan ditaruh di posisi paling depan. Kenapa coba peringatan ini ditaruh di paling depan? Soalnya gini, di pasar yang lagi ngebut kayak gini, kepercayaan itu, ya segalanya. Dengan menempatkan peringatan ini di depan, seolah-olah BEI itu ngomong langsung ke kita, para investor. Tenang, kalian kami jagain. Ini cara mereka membangun fondasi kepercayaan yang kokoh, apalagi buat investor-investor baru. Nah, habis dikasih peringatan, baru deh kita diajak selebrasi. Spanduk berikutnya langsung pamerin pencapaian IHSG yang mecahin rekor tanggal 20 Januari 2026. Ini cara BEI buat nyuntikin optimisme, nunjukin kalau pasar lagi positif. Pesannya jelas, di balik kehati-hatian, ada momentum yang kuat banget. Dari angka gede soal indeks pasar, kita langsung ditarik buat ngeliat yang lebih spesifik. Mereka merayakan ada perusahaan baru yang masuk bursa. Ini tuh cara pintar buat ngingetin kita semua, kalau pasar saham itu bukan cuma soal grafik dan statistik, tapi tentang mesin ekonomi yang nyata, yaitu perusahaan-perusahaan yang tumbuh dan menciptakan nilai. Dan kalau kita perhatiin lagi, tema besarnya makin kelihatan jelas. Ada fokus soal keberlanjutan, ada ajakan kuat buat laporin pelanggaran, dan ajakan buat berinteraksi sama komunitas. Semua ini kalau digabungin jadi kelihatan banget kalau bursa kita ini bukan cuma ngejar cuan, tapi juga peduli soal etika dan tanggung jawab. Oke, sekarang kita geser buat lihat struktur besarnya. Di luar pesan-pesan utama tadi, situs BEI ini tuh kayak perpustakaan raksasa yang isinya data-data super penting. Coba kita intip sekilas gimana mereka menata semua informasi berharga ini buat kita. Cuma dari lihat menunya aja, kita udah bisa nebak siapa aja yang mereka sasar. Ada pojok khusus buat data pasar, profil perusahaan, bahkan buat investasi syariah. Ada juga gerbang buat perusahaan yang mau go public dan inisiatif modern kayak eIPO buat nawarin saham online sama IDX Carbon atau Bursa Karbon, arena baru buat perdagangan kredit karbon. Ini nunjukin BEI berusaha melayani semua pihak dari investor retail pemula sampai institusi kelas kakap. Jadi setelah kita bongkar semua ini, apa dong kesimpulannya? Gambar apa yang coba dilukis sama BI lewat pintu depan digitalnya ini tentang diri mereka sendiri? Intinya begini, dari cara mereka ngasih pengumuman yang jujur, ngasih peringatan penipuan yang kencang, sampai promosi soal etika, setiap detail di halaman ini ngebangun satu citra yang konsisten. BEI memposisikan diri bukan cuma sebagai pasar, tapi sebagai penjaga pasar. Mereka transparan, protektif, dan proaktif banget. Dan ini nih yang bikin kita mikir. Kalau pintu depannya aja udah dibangun sekuat ini dengan pondasi integritas dan transparansi, coba bayangin,
seberapa gede sih potensi yang sebenarnya ada di dalam pasar modal kita. Nah, itu cerita yang jauh lebih besar lagi. Dan pastinya seru buat kita ikutin bareng-bareng.